Coba tebak, itu jingle lagu apa? Dari Sabang Udah tahu lah ya. sampai Ya, Merauke. Indomie. Mie yang hampir semua orang suka banget. Rasanya minoritas sekali orang yang tidak suka Indomie. Pasalnya, mie instan Indomie asli Indonesia ini tak hanya berhasil menembus pasar dunia, tetapi juga mengungguli berbagai mie instan belahan dunia. Saya Ainur Hayati dari kelas 654A. Di sini, saya akan menceritakan tokoh entrepreneur inspirasi di bidang makanan, yaitu Sudono Salim, yang memiliki nama asli Lim Sio Leong, lahir di distrik Bukim, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 16 Juli 1916. Beliau lebih dikenal di Indonesia dengan nama Sudono Salim. Pada awalnya, Sudono dan sang kakak pergi ke Indonesia karena terjadinya konflik di tempat asalnya. Kemudian mereka datang ke Indonesia, kota Surabaya, Jawa Timur, dan menetap di kota Kudus. Sudono Salim yang baru saja bermigrasi dari Tiongkok harus rela menjadi seorang gelandangan selama beberapa hari. Mulai saat itu, ia kemudian menjadi penduduk Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda, wilayah kolonisasi Belanda. Setelah itu, ia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pekerja di sebuah pabrik tahu dan kerupuk. Naluri bisnis Sudono Salim tidak bisa dipungkiri lagi. Walaupun bekerja sebagai seorang pekerja biasa di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk, ia kemudian tetap melihat kesempatan bisnis. Salah satu potensi yang berada di kota tempat tinggalnya yang menarik perhatian dari naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok tersebut adalah rokok. Pada saat itu, Salim melihat bahwa di kota Kudus memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnis baginya. Namun demikian, pasokan akan tembakau dan cengkeh dianggapnya minim. Salim pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berusaha terjun ke bisnis pemasok cengkeh serta tembakau. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankannya pun cukup sukses dan sedikit demi sedikit membesar dalam waktu yang singkat. Salim sudah dikenal sebagai seorang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Selayaknya bisnis-bisnis lain, usaha perdagangan cengkeh yang dijalankannya mengalami hambatan besar, sehingga mematikan usaha cengkeh Salim. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggal ke ibu kota Jakarta. Di sini ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun. Eksplorasi bisnis yang dilakukan Salim tidak hanya sampai di situ. Melihat bahwa kesulitan ekonomi cukup menjadi masalah di awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, Salim kemudian mendirikan sebuah bank bersama Mokhtar Riyadi, orang terpercaya, yang diberi nama Bank Sentral Asia atau BCA yang kita kenal hingga saat ini. Naluri bisnis Sudono Salim memang tidak dapat terbendung. Melihat bahwa bisnis produksi pangan akan semakin meningkat, Salim kemudian bermaksud untuk masuk ke dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, yang diincarinya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, nasi atau beras tidak menjadi pilihannya. Tepung terigulah yang akhirnya menarik minat Salim untuk terjun ke bisnis sektor pangan. Maka Sudono Salim memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari pada tahun 1968 dan masih berdiri hingga saat ini. Tidak puas dengan makanan, Salim juga merambah sektor lainnya. Salah satunya adalah produksi bahan bangunan. Salim mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indocement pada tahun 1973 dan masih bertahan hingga saat ini. Bogasari merupakan salah satu perusahaan Sudono Salim atau Lim yang paling berkembang dan menjadi raksasa. Lim kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood, dan produk mie instan itu diberi nama Indomie.
Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Saat pertama kali diluncurkan, Indomie hanya punya produk unggulan Indofood, dua varian rasa yaitu sari ayam dan sari udang. Inovasi dari pilihan rasa Indomie terus dikembangkan hingga saat ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi seperti bahan pangan pokok di salah satu negara Afrika yakni Nigeria. Indomie sangat sulit ditinggalkan oleh mereka yang sudah mencobanya karena memiliki harga yang relatif murah, rasa enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Kepopuleran Indomie tersebut membuatnya menjadi salah satu produk yang populer. Pada tahun 2016, Indomie bersama Coca-Cola dan Lifebuoy masuk deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di atas planet ini. Bahkan, kepopuleran Indomie layak membuatnya dijadikan ikon Indonesia. Mengapa saya mengambil tokoh ini? Karena beliau merupakan pengusaha besar Indonesia dan produk-produk yang dibuatnya familiar di masyarakat, terutama Indomie, yang bukan cuma harganya yang murah, namun rasanya juga enak. Dari kisah ini, saya mendapatkan hikmah menjadi orang itu jangan mudah menyerah dan putus asa. Harus terus kerja keras dan bangkit, menjadikan kegagalan sebagai motivasi. Dan kalau berbisnis, harus terus berinovasi dan terus dikembangkan.